membaca Alkitab bersama-sama dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi kita hanya membaca sampai ayat 7 saja. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lengkapnya di tempat kita masing-masing. Mari kita membaca mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasalnya yang ke-5. Kalau Anda sudah siap, mari kita akan membacanya bersama-sama. Ada 7 ayat. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu, yang menarik ketika kita membaca bacaan ini adalah perbedaan yang sangat menyolok antara 2 kali proses usaha untuk menangkap ikan. Yang pertama adalah mereka telah bekerja sepanjang malam, berusaha, bekerja keras untuk menangkap ikan, tetapi nihil, tanpa hasil. Yang kedua, itu pada pagi hari, bukan jamnya untuk menangkap ikan. Pagi hari, mereka bekerja di pagi hari, berusaha dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Danaunya sama, perahunya sama, jalannya sama, nelayannya sama. Apa yang membedakan? Yang sepanjang malam memang jamnya untuk menangkap ikan, sepanjang malam nggak ada hasil sama sekali. Justru bukan jamnya menangkap ikan, sudah pagi hari, justru hasilnya luar biasa. Ini yang kita mau belajar pada saat ini. Ketika membaca, merenungkan ini, ada 2 faktor kunci yang membuat perbedaan. Dan inilah rahasia. Murid-murid Yesus diberkati dengan tangkapan yang luar biasa. Sampai nggak bisa nampung, sampai harus bagi ke perahu yang lain. Apa rahasianya? Apa yang membuat perbedaan? Sepanjang malam berusaha menangkap ikan, pada waktu jamnya yang umum menangkap ikan, nggak ada hasil. Tapi justru bukan jamnya menangkap ikan, justru hasilnya luar biasa. Apa yang membedakan? Ada 2 faktor kunci. Mari kita mencatatnya bersama-sama. Yang pertama ada di ayat 3. Di ayat 3 di situ dikatakan begini. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu. Ya. Faktor kunci yang pertama adalah kehadiran Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini yang membuat perbedaan. Sepanjang malam berusaha, bekerja keras, tanpa Yesus gak ada hasil. Pagi hari bukan jamnya, tapi karena Yesus naik di perahu itu. Ini kunci yang pertama. Rahasia
hidup yang diberkati. Yang pertama adalah kehadiran Yesus. Perahu itu bisa bicara banyak hal. Kadang-kadang orang suka menggambarkan bahtera rumah tangga. Bahtera itu perahu. Jadi kehidupan pernikahan, rumah tangga, keluarga digambarkan seperti sebuah perahu. Kalau Yesus naik di perahu, itu akan membuat perbedaan. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan pernikahan keluarga kita, maka itu akan membuat perbedaan. Itulah rahasia pernikahan yang diberkati, keluarga yang diberkati, kehadiran Yesus dalam kehidupan bahtera rumah tangga kita. Amin. Tapi perahu dalam konteks ini, bagi Petrus, ini perahu miliknya ini menggambarkan sumber mata pencaharian Petrus. Pencahariannya, profesinya, bisnisnya, pekerjaannya ini sebagai nelayan. Jadi perahunya adalah sumber mata pencahariannya. Jadi ketika Petrus memberikan perahunya untuk Yesus naik dan menjadikan perahu itu tempat jadi mimbarnya Yesus. Karena dari atas perahu, kalau kita baca di ayat 3 di situ, lalu Yesus duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Yesus memakai mimbar profesi, usaha, pekerjaan, mata pencahariannya Petrus jadi mimbarnya. Jadi sarana untuk firman Tuhan diberitakan. Saudara punya usaha, saudara punya bisnis, berikan itu supaya lewat usaha, bisnis, pekerjaanmu, tokomu, pabrikmu, karyawan, semua orang yang kerja bisa dengar firman Tuhan. Bisa dengar Injil, kabar baik. Bukan soal agamanya, siapa dia, suku apa. Itu bukan itu. Tapi bagaimana setiap orang bisa kenal, bisa dengar firman Tuhan. Bisa hidup diubahkan lewat firman Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar prinsip yang pertama. Biar Tuhan pakai profesi kita. Amin. Saudara, Tuhan gak pernah salah dengan latar belakang pendidikan Anda. Anda tidak perlu rame-rame pindah jurusan ke teologi jadi pendeta. Tapi Tuhan gak salah. Anda kuliah jurusan ilmu sosial, fisip, hukum, kecuali hukum karma ya. Saudara kuliah hukum, kecuali hukum rimba mungkin ya. Saudara kuliah apapun jurusan Anda, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa cinta, ya lebih keren lagi. Apapun jurusan Anda, kuliah studi ekonomi, akuntansi, manajemen, apapun jurusan Anda, Tuhan bisa pakai jadi mimbarnya untuk dia memberitakan firman, kabar baiknya. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa pakai. Jadi jangan berpikir dipakai Tuhan itu mesti jadi pendeta, jadi evangelis dan sebagainya. Siapapun Anda, dengan latar belakang pendidikanmu, Tuhan bisa pakai hidupmu luar biasa menjadi berkat. Amin saudara. Puji Tuhan. Perhatikan. Ketika Petrus menjadikan Kristus sebagai mitra menjala, maka disitulah kita lihat hasilnya itu luar biasa. Tapi sebelum dapat berkat hasil luar biasa, jangan lupakan urutannya. Urutannya adalah 1, perahu Petrus dipakai untuk tujuan Tuhan. Itu urutan pertama. Jangan orientasinya berkat dulu. Enggak, berkat itu nyusul setelah urutan pertama dipenuhi. Amin. Prioritas pertama adalah profesi kita dipakai Tuhan untuk tujuan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Lalu akibatnya adalah kita lihat setelah Tuhan Yesus pakai perahunya jadi memenuhi tujuan Tuhan, maka disitulah Tuhan urusi
kebutuhan-kebutuhannya. Mereka butuh nafkah. Betul? Ya. Udah semalaman ini gak dapat apa-apa. Mereka butuh makan, minum, pekerjaan, usaha. Maka Tuhan akan berkati. Ingat, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu. Saudara silakan katakan, silakan sebutkan. Semuanya itu apa? Semuanya. Tuhan bisa tambahkan, tapi urutannya jangan lupa. Amin. Jangan dibolak-balik, balik-bolak. Nggak bisa. Harus mulai urutannya dengan Tuhan. Ketika Tuhan hadir, kerajaan Allah dan kebenarannya diutamakan, dihadirkan, maka semuanya itu bonus-bonusnya. Amin. Bonus-bonusnya. Jadi jangan dibalik. Jangan berkatnya duluan yang dikejar-kejar, diuber-uber berkatnya. Enggak, kebalik Bapak Ibu. Cari sumber berkatnya. Amin. Nanti kalau udah punya sumber berkatnya, maka berkatnya akan menyusul. Pastikan kamu memiliki Yesus. Mungkin sampai hari ini ada di antara saudara yang belum punya keyakinan, keselamatan, kabar baik Kristus di hatimu. Pastikan hari ini, saat ini, jangan tunda. Anda terima Yesus di dalam hati. Karena dia sumber berkat. Nanti semua berkat-berkat akan mengikuti, menyusul dalam kehidupan kita. Amin. Kejar-kejar berkat. Berkat bisa hilang. Sekejap bisa hilang. Pemilik apartemen, berbagai hotel, gedung-gedung, bangunan di Turki. Orang kaya mendadak hanya dalam hitungan detik, belasan detik kehilangan semua asetnya. Habis semua apartemen, bangunan, gedung-gedungnya habis. Hanya dalam belasan detik. Tapi kalau kita punya sumber berkat, maka berkat-berkat itu akan mengikuti. Amin. Pastikan. Utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Cari Tuhan lebih dulu. Memulai hari dengan Tuhan. Jangan dulu buka-buka HP, wek, status, story, dan sebagainya. Mulai dulu dengan Tuhan. Menyembah. Menantikan Tuhan. Maka sepanjang hari itu akan berbeda. Ketika saudara mulai mengutamakan Tuhan. Amin. Saudara akan mulai. Buktikan sendiri. Ini bukan teori, bukan janji, apalagi hoax. Ini sungguh-sungguh teralami. Mari kita alami sama-sama. Itu prinsip yang pertama. Rahasia kehidupan diberkati. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Kehadiran Yesus. Itu membuat perbedaan. Yang kedua, kita melihat ada di dalam ayatnya yang keempat. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi ini rinci sekali Bapak Ibu. Dengan detail, dengan rincian Yesus kasih tahu kemana harus menebarkan jala, kapan menebar jala, bagaimana harus menebar jala. Dan bagaimana perhatikan reaksinya Petrus terhadap instruksi dari Tuhan Yesus. Pertama, dia tidak membantah. Tidak. Dia tidak bantah. Tapi dia cuma curhat. Dia curhat sama Tuhan. Dia bilang di ayat 5. Bapak Ibu bisa lihat. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami, garis bawahi Bapak Ibu, mereka tidak foya-foya, tidak santai-santai, leha-leha, tidur-tidur, tapi mereka apa? Bekerja keras. Bekerja keras. Dan bekerja kerasnya sepanjang malam. Bapak Ibu, sepanjang malam bisa bayangkan berapa jam itu. Mestinya orang sudah lagi tidur nyenyak di rumah, mereka lagi lempar,
tarik. Iya, nggak ada hasil. Jalannya isinya apa ini? Oh, sepatu. Ya, siapa punya sepatu? Kalau satu pasang, ya lumayan ya satu pasang. Ini cuma sebelah. Jadi, udah berusaha lempar, tarik. Wah, dapat apa? Iya, nggak dapat apa-apa. Cuma dapat sampah-sampah, kaleng kosong, botol kosong, kecewa. Sepanjang malam kami bekerja keras, ya guru yang mulia, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, nah ini, dia nggak menolak, dia nggak protes, tidak. Tetapi ada apa di sini? Coba ini kuncinya nih, ayat 5 sama-sama. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Artinya dia sebetulnya mau bilang begini, ini mustahil ya. Karena kita udah coba, udah usaha. Ini hal yang mustahil. Kebalik, hal yang mustahil ya. Kita udah coba, kita udah usaha dan tidak berhasil. Tapi karena engkau yang suruh. Jadi di balik kalimat ini ada, kita belajar tentang rahasia yang kedua, yaitu ketaatan. Katakan sama-sama, ketaatan. Katakan sama-sama, ketaatan. Ya, ketaatan. Ya, ketaatan. Berasal dari satu kata, 4 huruf. Apa itu? Taat. Cuma 4 huruf, tapi membuat perbedaan besar dalam hidup ini. Rahasia diberkati yang kedua adalah satu kata tadi apa? Taat. Tapi bukan taat sembarang, taat kepada firman. Apa yang Tuhan firmankan, ini yang bikin dia begitu diberkati. Meskipun dia punya pikiran, dia punya perasaan, tetapi karena Tuhan, firman Tuhan, maka aku akan menebarkan jalan. Aku taat, aku lakukan. Haleluya. Bisa saja dia berpikir dari sudut pandang manusia. Ini kita udah mau siang hari, tengah hari. Kenapa ini konyol betul. Nelayan itu berangkat nangkap ikan malam. Apa ibu? Karena malam. Ini udah siang. Aduh, bagaimana ini? Tapi Petrus tidak mempertanyakan keputusan Tuhan. Dia hanya apa tadi? Taat. Tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli apa kata logika, kebiasaan, tradisi, tidak populer sekalipun. Tidak peduli kata para ahli. Tapi karena Tuhan yang menyuruhnya. Karena Tuhan yang berfirman, aku taat, aku melakukannya. Dia tidak ikut perasaan. Saya yakin Petrus sangat letih. Perasaannya pasti capek. Bapak Ibu bayangkan semalaman tidak tidur, bekerja sepanjang malam. Terus pagi itu dia pinginnya istirahat. Tapi Tuhan perintahkan dengan instruksi yang jelas. Tidak mudah untuk dia taat. Ada harga yang mesti dibayar. Katakan sama sebelah kiri kanannya, ada harga yang mesti dibayar. Untuk sebuah ketaatan. Untuk sebuah ketaatan ada harga yang mesti dibayar. Masih ingat Abraham? Dia cuma taat. Dia bisa saja logikanya pikir ini anak satu-satunya Tuhan kasih, tiba-tiba Tuhan suruh untuk persembahkan, dibunuh Bapak Ibu. Bukan persembahkan bawa di gereja, ya bukan. Untuk dibunuh, ada kayu api, ada pisaunya untuk dijadikan korban, dibunuh, sembelih. Bayangkan kalau Anda ada di posisinya waktu itu. Tuhan udah janji, tunggu bertahun-tahun, Tuhan kasih, terus disuruh korban, bunuh. Bayangkan Bapak Ibu. Nggak gampang.
Tapi ternyata Tuhan cuma mau apa? Mau menguji. Tuhan ingin tahu apa dia sungguh mencintai Tuhan. Apa hatinya mengasihi Tuhan melebihi apapun yang paling dia cintai di dunia ini. Dan dia taat. Dan dia diberkati. Anda mau diberkati? Taat. Firman Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar. Sekalipun tidak populer. Sekalipun mesti lawan arus. Taat. Aku mau taat firman. Maka engkau akan mengalami. Tuhan akan membuat perbedaan. Kamu akan diberkati. Dan dunia akan melihat. Ada apa dengan dia. Dan dunia pengen tahu. Apa rahasianya. Rahasia yang pertama kita udah belajar malam ini apa tadi? Hadirat Yesus. Yang kedua apa? Ketaatan. Taat. Jangan sungut-sungut. Taat saja. Meskipun sakit. Meskipun tidak enak. Meskipun sulit. Taat. Karena engkau yang suruh Tuhan. Bisa jadi waktu mereka dorong lagi perahu, angkat lagi, jala udah dibersihkan, masukkan lagi di perahu, dorong lagi. Bisa jadi orang sekitar, kenapa ini goblok benar? Dibilang apa? Goblok, ditertawakan. Dibilang, apa ini? Sakit jiwa kah? Jam begini mau nangkap ikan. Mana ada ikan? Dibilang segala macam komentar yang gak enak di telinga. Tapi karena Tuhan, karena firman Tuhan menyuruhnya, aku akan taat, aku akan lakukan. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Mereka diberkati luar biasa. Ayat 6, melimpah-limpah sampai gak bisa nampung. Coba lihat di ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, setelah mereka taat lakukan firman Tuhan Yesus, mereka apa? Menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi ini saking banyaknya sampai gak bisa nampung. Ini tuh yang disebut melimpah-limpah. Katakan sama-sama. Melimpah-limpah. Sampai gak bisa nampung. Sampai perahu 2 pun gak bisa nampung. Hampir tenggelam. Luar biasa. Dan mereka bahkan bagi hasil tangkapan. Ayat 7. Coba kita lihat ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangkan 2 perahu aja hampir tenggelam. Coba kalau dipaksain egois, mementingkan diri sendiri, berkat untukku sendiri, apa yang terjadi? 2 perahu hampir tenggelam. 1 perahu tenggelam. Habis ikannya pergi semua. Orangnya tenggelam, perahu tenggelam, ikannya ikut tenggelam. Ya. Makanya jangan egois. Kalau kamu diberkati melimpah, artinya Tuhan punya tujuan supaya kamu berbagi. Kalau enggak kamu tenggelam nanti. Jalamu koyak nanti kalau kamu cuma mau telan sendiri, nikmati sendiri. Karena Tuhan bukan hanya ingin memberkati kita, tapi Tuhan ingin memberkati kita sedemikian rupa sehingga kita harus jadi berkat bagi orang lain. Supaya jala kita tidak koyak, supaya perahu bahtera kita tidak tenggelam, maka kita harus jadi berkat. Ya. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Amin. Sebagai penutup, Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita berlimpah-limpah, tapi Tuhan juga ingin memakai hidup kita menjadi saluran berkat. Ya. Amin. Colek kiri kanannya, bilang kita diberkati supaya menjadi berkat. Amin. Amin. Anda yang sendirian, ya
Bisa colek diri sendiri. Ya. Ingatkan diri sendiri. Tepuk bahunya. Bahu sendiri. Aku diberkati. Supaya menjadi saluran berkat. Amin. Amin. Ada banyak di luar sana yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan berkat. Anda bisa bagikan. Jangan cuma orientasi dengan kesusahan sendiri. Semua punya kesusahan. Tapi kita diberkati dengan kehidupan supaya kita jadi berkat. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.